Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini adalah hari ketiga kalian mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan hari ini adalah hari kedua kalian mengikuti kegiatan belajar di rumah ataupun pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Disingkat dengan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, Ibu berharap kalian belum merasa bosan ataupun jenuh dengan mengikuti pembelajaran model daring atau online seperti semacam ini, karena kalau dalam kondisi normal pasti kita bertatap muka di kelas. Karena kondisi pandemi COVID, maka seperti inilah kegiatan belajar yang akan kita laksanakan sampai masa berakhirnya pandemi COVID ini. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai ya materinya. Ibu awali dengan apa sih yang kita maksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalian perlu tahu dulu apa makna yang terkandung di dalamnya. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Kegiatan PHBS ini atau perilaku hidup bersih ini banyak sekali bentuknya, bahkan mungkin ratusan. Tapi di sini Ibu hanya akan membahas dengan dua bentuk saja yang perlu kalian pahami, yaitu misalnya kita ambil tentang pemahaman kalian tentang gizi, tentang gizi. Misalkan makan beraneka ragam makanan apa yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian masalah konsumsi tablet ataupun multivitamin tambah darah misalnya. Juga misalkan kita perlu mengkonsumsi garam beriodium, atau pemahaman masyarakat tentang memberi bayi ataupun balita kapsul vitamin misalkan seperti itu. Jadi dalam hal ini masyarakat perlu pemahaman bagaimana mengkonsumsi gizi supaya seimbang sehingga kebutuhan gizi terhadap tubuh kita ini terpenuhi dengan baik. Selanjutnya tentang PHBS ini dalam bentuk yang lain adalah tentang kesehatan lingkungan. Ini sangat penting juga tentang kesehatan lingkungan. Seperti apa? Misalkan tidak membuang sampah sembarangan Justru kita harus membuat tempat sampah yang ideal, yang kira-kira memenuhi syarat kesehatan. Dan juga kewajiban untuk membersihkan lingkungan. Itu juga bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Setiap rumah tangga tentunya dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan tersebut. Mungkin sampai di sini bisa kalian pahami Ibu harapkan apa yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah kita uraikan apa pengertian atau makna dari perilaku hidup bersih dan sehat.
Selanjutnya Ibu akan sampaikan adalah tentang manfaatnya. Apa manfaat yang akan kita petik ya, dari memahami atau mendalami perilaku hidup bersih dan sehat? Tentunya antara lain diharapkan dengan adanya PHBS itu maka bermanfaat untuk keluarga sehingga anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit ya. Memiliki imun yang kuat dalam menghadapi pandemi, terutama saat sekarang ini ya, kita punya imun yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat. Juga diharapkan dalam suatu keluarga anak menjadi tumbuh sehat dan cerdas, atau mungkin anggota keluarga dapat giat bekerja ya, dengan mereka memahami tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, apabila dalam keluarga memahami bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, maka semua hal yang tadi kita sebutkan seperti anggota keluarga semuanya sehat ya, tidak mudah sakit, anak-anak juga tumbuh dengan sehat dan cerdas sesuai dengan perkembangannya ya. Juga tentunya anggota keluarga giat bekerja karena di dalam tubuhnya ada kekuatan fisik maupun secara psikisnya atau mentalnya. Itu antara lain anak-anakku ya, apa yang menjadi manfaat dari PHBS tadi. Selanjutnya di mana atau kapankah kita melakukan atau di mana PHBS ini berlaku ataupun diterapkan, yaitu beberapa tempat atau lokasi PHBS ini bisa terjadi atau diharapkan terjadi ya, di rumah tangga, sekolah, kemudian juga kantor atau tempat bekerja, tempat umum, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit misalnya. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu ya tadi mengenai di mana lokasi PHBS itu harus diberlakukan ya. Yang pertama misalkan PHBS di lingkungan rumah tangga, yaitu di lingkungan rumah tangga ya, harus diberdayakan anggota rumah tangga tahu dan mau juga mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS di lingkungan rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sehat tentunya. Seperti apa rumah tangga yang sehat? Seperti apa rumah tangga yang sudah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Contoh, yang pertama adalah ada 10 kegiatan yang menjadi tolak ukur bahwa rumah tangga tersebut sudah mengadakan perilaku hidup bersih dan sehat. Contoh adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apabila keluarga sudah menganggap penting tenaga kesehatan untuk menolong dalam proses persalinan, itu merupakan indikator bahwa keluarga tersebut sudah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya keluarga tersebut tidak mencari tenaga yang lain ya, seperti dukun bayi mungkin ya. Yang jelas harus mencari tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk membantu proses persalinan. Yang kedua, selain itu tadi adalah bayi
harus diberikan ASI eksklusif. Apa maksudnya ASI eksklusif? Adalah ketika pertumbuhan bayi usia 1-6 bulan, si bayi tersebut hanya diberikan konsumsi air susu ibu, ya, ASI. Tidak ada makanan lainnya yang dikonsumsi bayi tersebut. Itu harus full ASI. Itu yang dimaksud dengan pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya yang ketiga adalah menimbang bayi dan balita. Jadi ketika bayi dilahirkan itu harus ada proses penimbangan bayi sampai kepada proses pertumbuhan 5 tahun, ya. Itu namanya kegiatan menimbang berat badannya, ya, untuk diketahui sebagai tolok ukur. Apabila berat badannya tidak bertambah dalam usia yang berkembang, itu bisa kita katakan bayi tersebut tidak mengalami pertumbuhan yang sehat atau semestinya. Berarti ada gangguan kesehatan berarti kalau seperti itu. Yang keempat, menggunakan air bersih. Jadi keluarga akan mencari sumber air yang bersih untuk konsumsi sehari-harinya, ya, untuk minum, tentunya memasak ataupun untuk kebutuhan lainnya. Tidak sembarangan menggunakan air, ya, harus dengan kriteria yang bersih. Seperti apa air yang berkriteria yang bersih? Tentunya jernih, tidak berbau, ya. Itu antara lain ukurannya. Yang kelima, mencuci tangan dan air bersih dan sabun. Nah, ini penting anak-anak sekalian, ya. Pada masa pandemi COVID ini kita dianjurkan untuk sering mencuci tangan, ya, dengan air dan bersih tentunya, dan juga dengan sabun. Nah, itu syarat utama ketika sebelum kita mengkonsumsi apapun, minuman, makanan, ya, tangan kita harus selalu dalam keadaan bersih. Terus, dengan cara seperti apa? Sering mencuci tangan. Yang keenam, yaitu menggunakan jamban yang sehat. Berarti ketika anggota keluarga membutuhkan hajat buang air besar, ya, BAB, itu harus difasilitasi dengan tempat yang sehat, ya, bersih, layak lah, ya, untuk dianggap sebagai jamban yang sehat. Yang ketujuh adalah memberantas jentik nyamuk di rumah. Nah, upayakan kita tidak memberikan kesempatan kepada si nyamuk nakal, ya, untuk berkembang pesat. Dengan cara apa? Dengan cara sering menguras bak mandi, ya, membersihkan tempat-tempat penampungan air misalkan. Itu juga penting untuk dibersihkan selalu, ya, lingkungan rumah yang bersih yang tidak memungkinkan adanya sarang nyamuk. Itu antara lain. Artinya dengan melakukan kegiatan tadi itu berarti kita memberantas jentik nyamuk di rumah. Yang kedelapan adalah memakan atau mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Untuk apa? Untuk daya tahan tubuh yang kuat. Tubuh kita memerlukan protein ataupun gizi yang terkandung dalam buah dan sayur tadi, ya, yang idealnya setiap hari harus kita konsumsi. Apakah kalian ada yang tidak suka dengan makan sayur? Pasti. Biasanya anak-anak ataupun remaja banyak juga yang tidak suka sayur, ya. Ibu harap kalian sudah mulai belajar untuk menyukai sayuran, ya. Apalagi kalau buah kan segar, ya, itu bisa menyehatkan tubuh tentunya. Yang harus kita pikirkan adalah kebutuhan tubuh untuk proteinnya, bukan keinginan, ya. Kalau keinginan gak suka, nggak enak sayur itu pahit atau apa, padahal sebetulnya tubuh kita sangat memerlukan, tapi
karena dalam mindset kita sayur itu tidak enak, maka kalian tidak mau mengkonsumsi sayur. Padahal itu sangat pasti banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Yang ke-9, anak sekalian, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi diupayakan dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak banyak diam, tidak banyak duduk, tidak banyak tidur-tiduran mungkin ya. Ada kegiatan fisik yang menonjol dalam kesehariannya supaya apa? Ya, untuk mengolah tubuh kita ini senantiasa bergerak sehingga mungkin kalau tubuh kita kuat, sehat, yang paling dimungkinkan penyakit pun akan terhindar, ya, menghindari tubuh kita yang sehat. Tubuh kita yang sehat tidak mudah untuk dihinggapi penyakit. Yang terakhir adalah tidak merokok di dalam rumah. Apabila anggota keluarga ada yang punya kebiasaan merokok, ya sebaiknya tidak merokok di dalam rumah. Karena apa? Mengganggu sirkulasi udara, pasti terkena dampak dari asap rokok yang berbahaya. Ada istilah namanya perokok pasif. Seperti apa perokok pasif? Adalah ketika orang sedang merokok, kita menghirup asapnya. Nah, itu dikatakan bahwa kita sebagai perokok pasif. Nah, itu bahkan katanya menurut ahli kesehatan berbahaya ya bagi perokok pasif. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila dalam anggota keluarga ada yang punya kebiasaan merokok, sebaiknya melakukan kegiatan merokok tadi di luar lingkungan rumahnya, tidak di dalam rumah. Itulah anak-anakku sekalian yang dimaksud dengan perilaku hidup sehat dalam rumah tangga. Selanjutnya yang kedua di sekolah. Nah, di sekolah tentunya sebagai lingkungan pendidikan yang ideal, yang baik ya, dituntut untuk dapat memperkenalkan masalah kesehatan kepada anak-anak didiknya di sekolah. Ibu terutama di sini yang memimpin sekolah kita SMK Wijaya Plus 2 punya tanggung jawab yang besar ya kepada kalian siswa-siswi ibu untuk dilindungi ataupun dijaga kesehatannya. Seperti itu maksudnya. Jadi sekolah seyogianya memberikan fasilitas kesehatan, ya, tata tertib atau protokol kesehatan untuk menjaga siswa-siswinya tidak terpapar oleh virus corona atau COVID-19. Bagaimana caranya? Yaitu misalkan dengan memiliki usaha kesehatan sekolah yang dikelola dengan maksimal, dengan baik. Berarti kalau sekolah punya UKS, itu bisa mendukung kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemudian di samping itu juga UKS akan membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat tadi kepada peserta didik yang ada di sekolahnya. Selain itu, UKS juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan peserta didik dan menyiapkan lingkungan atau menciptakan lingkungan yang sehat. Itu antara lain seperti itu anak-anakku. Yang ketiga adalah memberlakukan PHBS tadi di tempat kerja. Bagi kami, guru, kemudian dari mulai kepala sekolah, guru, kemudian juga OB katakanlah ya, semua karyawan di lingkungan sekolah itu menganggap sekolah kita ini adalah sebagai lingkungan kerja, tempat kerja. Oleh karena itu, tempat kerja pun harus diupayakan bersih dan sehat sehingga
setiap anggota lembaga tempat bekerja tadi harus memberdayakan para pekerjanya, pemilik tempat kerja tersebut, pengelola usaha atau kantor, ya, diharapkan tahu, mau, dan mampu untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat tadi, serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat. Seperti apa tempat kerja yang sehat? Kalian bisa lihat lingkungan tempat kerja yang sehat antara lain adalah indikatornya karyawan tidak merokok di tempat kerja. Jadi ada lingkungan untuk merokok khusus ya, smoking room mungkin istilahnya ya. Jadi kalau tempat kerja yang sehat tertib itu dia memberikan ruangan khusus. Nah, di ruangan yang tidak layak untuk tempat merokok dituliskan dengan no smoking area, atau untuk tempat merokoknya smoking area. Itu ada rambu-rambu, ada petunjuk yang membedakan yang di mana tempat untuk merokok, di mana tempat yang tidak boleh untuk merokok. Itu ya. Yang kedua, membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. Mengapa demikian? Itu untuk menjaga jangan sampai apabila kita membeli makanan di luar tempat kerja, ada kemungkinan terkontaminasi virus ataupun kuman-kuman lainnya. Terutama karena sekarang sedang pandemi COVID, maka kita hindari untuk membeli atau mengkonsumsi makanan dari luar tempat kerja. Mungkin caranya diupayakan kita membawa bekal dari rumah ya, supaya kita bisa makan makanan yang sehat dari rumah dan dikonsumsi di tempat kerja, bukan dengan cara membeli di tempat-tempat atau di warung di luar kantor atau di luar tempat kerja ya. Nah, dikhawatirkan mungkin dari tempat ataupun pembuatannya kurang sehat. Nah, itu semua adalah untuk mengantisipasi supaya para pekerja tidak terkontaminasi virus. Yang ketiga, selanjutnya adalah melakukan olahraga secara teratur. Aktivitas fisik yang tadi kita sebutkan di dalam lingkungan keluarga ya, tadi kan ada yang disebutkan melakukan aktivitas fisik. Sama di tempat kerja pun diupayakan ada kegiatan olahraga ya, untuk mengatur aktivitas fisik atau memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik. Kan seperti di kantor dulu ketika tempat kerja berlangsung secara normal ya, tidak ada pembatasan waktu bekerja, itu ada hari-hari olahraga. Biasanya hari Jumat sehat biasanya ya. Nah, itu para karyawan melakukan senam misalkan, atau di luar jam kerja lainnya diupayakan para karyawan melakukan olahraga. Yang keempat adalah mencuci tangan dengan bersih dengan air dan sabun yang bersih ya. Sebelum makan dan sesudah BAB ataupun buang air kecil sama saja ya. Tetap harus kita cuci tangan. Itu ya Ibu sampaikan tadi, di dalam keluarga pun ada kegiatan sering mencuci tangan. Ya, kalian di rumah jangan lupa kalau mau mengkonsumsi makanan ataupun apapun minuman misalkan, tangan kita harus selalu dalam keadaan bersih. Ya. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Selanjutnya yang kelima adalah memberantas jentik nyamuk. Sama ya, tadi di rumah kita membersihkan lingkungan rumah supaya tidak ada jentik nyamuk. Di tempat kerja pun ada upaya pembersihan. Apalagi kalau di tempat kerja ada tenaga khusus biasanya yang bertugas untuk membersihkan lingkungan kerja. Biasanya dikatakan dengan sebutan cleaning service ya, misalkan seperti itu. Lalu yang keenam, menggunakan air bersih.
Tadi sama juga seperti di lingkungan rumah ya, kita mengkonsumsi air yang bersih. Kriteria air bersih seperti apa sudah disampaikan tadi, antara lain adalah bening, ya, tidak berwarna dan juga tidak berbau. Kemudian juga menggunakan jamban yang sehat. Jamban yang sehat sama seperti di lingkungan keluarga juga harus disediakan jamban yang sehat. Toilet biasanya disebutnya ya, mungkin kan sering dengar istilahnya toilet atau kamar mandi ataupun jamban ya. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian 9, mempergunakan alat pelindung diri, namanya APD ya. Alat pelindung diri seperti apa? Ya, berupa sarana yang kita gunakan atau atribut yang kita gunakan untuk menjaga agar tidak terkontaminasi virus, terutama virus corona ya, sesuai jenis pekerjaannya. Kalau kalian sering lihat mungkin di mall-mall ya ataupun di supermarket itu para kasir ya, nah, itu mereka pakai face shield yang penutup muka, face shield juga dengan masker. Nah, oleh karena itu kalian nanti apabila ada kegiatan tatap muka di sekolah wajib kalian bawa dan mengenakan masker ke sekolah. Jadi ketika masuk ke lingkungan sekolah, nanti di sana kita sediakan cuci tangan, sabun, kemudian kalian juga mengenakan masker. Itu salah satu dari bentuk perlindungan diri. Atau tadi namanya pelindung ya, alat pelindung diri. Yang ke-10 adalah setiap pekerja meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi seimbang, dilengkapi multivitamin mungkin seperti itu. Selanjutnya juga produktivitas pekerja akan meningkat ya, dan berdampak positif, menunjukkan peningkatan penghasilan pekerja apabila tentunya pekerja semua dalam keadaan bersih dan sehat. Yang terakhir tentunya berupa pembiayaan biaya rumah tangga, pengeluaran biaya rumah tangga yang ditujukan khusus untuk peningkatan taraf hidup, bukan untuk biaya pengobatan. Itu di tempat bekerja. Yang selanjutnya adalah untuk di lingkungan fasilitas kesehatan, semacam rumah sakit. Namanya juga rumah sakit, pasti di sana banyak sekali bibit-bibit penyakit. Ya tentunya dengan banyaknya pengunjung, orang yang sakit, mereka membawa berbagai macam penyakit, bukan? Nah, itulah artinya bahwa di dalam di lingkungan rumah sakit pasti banyak penyakit. Nah, karena itu perlu diterapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini dikembangkan pola hidup sehat ya, yang berkaitan dengan baik untuk perorangan, keluarga, kelompok ya, dan masyarakat yang berorientasi hidup yang sehat. Artinya masyarakat yang memang pola pikirnya itu menginginkan adanya situasi kehidupan yang sehat ya. Nah, itu sebaiknya atau seyogianya suatu lembaga rumah sakit mengaplikasikan atau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya rumah sakit pun merupakan di samping tadi berupa tempat yang sangat dimungkinkan banyak penyakit. Oleh karena itu maka harus ada fasilitas pelayanan kesehatan
Ya. Mengapa? Karena di rumah sakit tempat berkumpulnya orang sakit. Juga ada yang sehat. Nah, jadi orang yang sehat tadi dihindari tidak tertular oleh orang-orang yang sakit. Sehingga di rumah sakit pun perlu ada perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tentunya, tahun 2004 ternyata infeksi rumah sakit merupakan salah satu penyumbang penyakit tertinggi. Persentase tingkat resiko terjangkitnya infeksi rumah sakit di rumah sakit umum terutama mencapai 93,4%. Jadi paling tinggi ini. Rumah sakit umum ya, itu tingkat persentasenya 93,4%. Dalam apa? Dalam hal resiko terjangkitnya infeksi. Ya, sampai sedemikian tingginya persentasenya. Untuk rumah sakit khusus biasanya yang spesialis ya, seperti semacam rumah bersalin mungkin, atau untuk golongan lansia misalnya, itu kan khusus ya, hanya 6,6%. Kemudian 1,6 sampai dengan 8% diantaranya adalah penyakit saluran pencernaan. Itu informasi dari data Kementerian Kesehatan tahun 2004. Sudah lama memang ya, tapi itu gambaran lah. Bisa kita jadikan acuan, gambaran. Baik anak-anakku sekalian, antara lain seperti itulah lokasi-lokasi di mana perilaku hidup bersih dan sehat perlu diterapkan. Ya. Adapun manfaat lain selain yang Ibu sampaikan tadi di awal ya, manfaat perilaku hidup bersih dan sehat juga sangat bermanfaat apabila dilakukan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan, ya tentunya untuk menjaga agar pasien ataupun keluarga pasien atau pengunjung ya, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan sehat, dan juga tentunya terhindar dari penularan penyakit, mempercepat proses penyembuhan penyakit, dan juga peningkatan derajat kesehatan pasien. Itu kesimpulannya, bagaimana apabila perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan di dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Baik, mungkin di sini dulu, sampai sekian dulu yang Ibu sampaikan. Ibu berharap kalian tidak bosan, tidak jenuh ya, kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah dengan cara seperti ini, online ya, dalam daring istilahnya. Sambil kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu sehingga kegiatan belajar kita bisa normal kembali, bertatap muka di sekolah. Akhirul kalam, Ibu akhiri dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.